Baik, sekarang kita mulai. Hari ini adalah sesi kedua dari pembahasan di pertemuan yang lalu, melanjutkan tentang materi pemetaan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini ditampilkan untuk memberikan bimbingan lebih detail kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan di tiga alam sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alam itu yang sekarang kita alami dengan alam dunia, kemudian ke alam kubur, sampai dengan ke alam akhiratnya. Persoalan terbesarnya ada orang hidup di dunia, maaf sekali, bahkan tidak paham bagaimana cara menjalani kehidupannya. Sehingga dia tidak siap, telah kita bahas di pertemuan lalu. Dia hanya berasumsi hidupnya di dunia saja, atau yang paling menyedihkan dia sadar dia akan meninggal, wafat kembali kepada Allah, tapi dia tidak menyiapkan pola hidup dengan memberikan jaminan bekal untuk bekal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dunianya terang, baru masuk ke alam kubur sudah gelap. Ada yang dunianya kaya, baru masuk ke alam kubur sudah tersiksa. Ada yang bahkan dunianya fakir, ternyata di alam kuburnya kaya banget. Ada yang sampai akhirat mendadak jadi jutawan, milioner, sampai dengan ahli surga yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Nah, kalau memungkinkan memilih yang ketiga, kita dapatkan. Tapi ternyata pilihan itu bukan pilihan, karena Allah sudah langsung memberikan petunjuk kepada kita. Kalau Anda bisa kaya dunia dan bahagia akhirat, kenapa Anda tidak memilih keduanya? Karena itulah diturunkan bahkan ayat doa untuk mewujudkan apa yang kita impikan itu. Dunianya bahagia, mendapatkan banyak kebaikan, akhiratnya pun mendapatkan jaminan kemuliaan. Maka jadilah doa yang Anda hafalkan itu, dan bahkan kemudian kita sering bacakan Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dikenallah kemudian dengan doa sapu jagat yang bahkan orang Arab pun tidak mengetahuinya. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya ingin tekankan kembali pemetaannya. Sekarang kita ambil sesi bagian yang keduanya. Saya akan mulai. Saya coba turunkan dulu dengan menuliskan apa yang kemarin telah kita bahas. Sekarang kita turunkan bagian-bagiannya. Boleh saya hapus dulu ini? Boleh, baik. Jazakallah khair. Baik, pertemuan lalu teman-teman masih ingat, sambil kawan kita membantu kita untuk menghapus. Di pertemuan lalu telah kita bahas, ingat baik-baik ya, ingat sekali, bahwa hidup kita setidaknya akan dijalani sampai di tiga alam utama. Pertama, dunia yang sekarang sedang kita alami. Masih ingat teman-teman? Dunia itu sifatnya, tempatnya disebut dengan ardun, pertemuan yang lalu. Ingat, ardun tempatnya, setiap yang dipijak. Di kita mijak ini ardun, kita mijak di pasar ardun, di kantor ardun. Walaupun kita sedang keluar jalan-jalan keluar dari bumi, misalnya, ya ada di bulan ataupun semacamnya yang lain, itu ketika dipijak dia ardun juga. Sifatnya disebut dengan dunia, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang singkat cepat. Karena itu semua kehidupan di tempat yang sedang kita pijak ini sifatnya berlangsung cepat. Seringkali Anda merasakan, kayaknya baru kemarin ya kita ketemu di sini. Iya, sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita sekolah di TK itu ya. Iya, sekarang sudah punya cucu 30. Ya, adik banyak menyebar. Selalu ada kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang ketemu lagi. Padahal kemarin malam, sekarang siang. Ya, selalu ada kayaknya. Itulah dunia. Sesuatu yang singkat, cepat, melesat. Ini alam pertama. Ardun tempatnya, sifatnya disebut dengan dunia. Nah, jangan sampai lalai dalam kehidupan ini, karena kita sedang menyiapkan visi untuk alam kedua dan selanjutnya. Selesai ini, kita akan berpindah. Pindahnya naik ke alam yang lebih tinggi, disebut dengan akhirat. Akhirat, akhir dari setiap perjalanan. Ya, akhir sesuatu yang belakangan. Kalau pakai ta, itu sudah ada yang belakangan lagi. Nggak ada lagi yang lain kecuali yang ini. Jadi kalau antum sudah sampai sini, nggak akan ada perjalanan lagi. Sudah selesai. Nggak akan pindah-pindah lagi. Antara dunia dengan akhirat ada alam pertengahan yang disebut dengan barzah, pemisah. Akhirat dengan dunia, tempatnya pisahannya disebut dengan barzah.
Tempat sementaranya disebut dengan qabrun. Kuburun sifatnya, kubur. Afala ya'lamu idza ma bu'thira fil qubur. Idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Kubur. Nah, sekarang awas ya, sekali lagi tolong jangan sampai luput bahwa kita itu akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan dikira abadi, karena ini bukan abadi. Dia tidak punya sifat tak ini. Ini bukan alam terakhir, ini yang terakhir. Dan dia tidak menggunakan sifat tak. Artinya pasti orang yang hidup di sini pasti pindah ke sini dan akan mampir di sini. Sudah pasti. Kalau nggak percaya tunggu aja masanya. Ya, satu saat pasti. Mau atau tidak itu bukan pilihan, tapi Anda pasti pindah. Sekarang bagaimana caranya mempersiapkan dari sini punya bekal pindah ke sini, dari sini pun sebagai persiapan punya bekal yang positif pindah ke sini. Karena ada orang yang hidup di sini tapi tidak menyiapkan bekal untuk pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang saya teringat dulu waktu cerita-cerita yang sampai bahkan menjadi tulisan waktu Profesor Dr. Eyang B.J. Habibie itu. Beliau menulis buku Habibie dan Ainun, kan? Dan di akhirnya menceritakan bagaimana saat istri beliau yang tercinta kemudian wafat dan merasakan kehadirannya seakan-akan hidup, ya cuman beda dimensi, beda alam dan sebagainya. Itu ayatnya ada di Quran tuh. Kalau hidup kita dipakai dengan benar, seperti apa yang akan nanti kita bahas, nanti Allah memberikan kenikmatan lebih besar ketika di alam kubur. Terasa kenikmatannya luar biasa, lebih daripada alam dunia. Dan yang di kubur ini, kalau dia bisa lagi naik ke dunia, kalau dia bisa, dia akan memberikan kabar kepada yang hidup. Kalau bisa cepat sini, di sini lebih enak. Lebih enak di sini. Bagaimana amalannya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, itu ada ayatnya di antaranya Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Ada lagi di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Nanti kita lihat turunan-turunannya. Nah, pertemuan terakhir kemarin kita membahas orang yang visi hidupnya itu panjang, kata Allah dalam Al-Quran, maka dia akan punya peta kegiatan hidupnya disiapkan untuk mencari bekal ketiga alam ini. Di dunianya dia bahagia, normal, seperti kita beraktivitas. Tapi saat wafat, aktivitasnya mengantarkan pada bekal alam kuburnya, plus jadi poin akhiratnya. Nah, cara berpikirnya yang seperti ini ada di Quran, surah ke-59, ayat 18. Sudah kita bahas kemarin. Nah, awas hati-hati, kalau Anda merasa beriman, maka semua orang beriman, kata Al-Quran, mesti punya visi seperti ini. Kalau ada yang tidak beriman, barangkali tidak kita pikirkan. Tapi kalau ada orang beriman, kemudian tidak punya visi seperti ini, maka ada sesuatu yang salah dalam pemetaan kehidupannya. Awas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman. Loh. Ayat ini untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Ayo cepat tingkatkan takwamu kepada Allah. Kamu mesti khawatir. Di antara makna takwa ada kekhawatiran kalau tidak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kamu pasti masih meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Lihat kalimatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagian dari takwa itu, setiap diri kalian yang beriman mesti menyiapkan pemetaan kehidupan sampai ke God. God yang dimaksudkan kata para ulama tafsir sampai dengan alam akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bikinlah pola kegiatan saat antum hidup ini sampai kembali kepada Allah.